Hai, jumpa lagi di 100% dari nol. Gak kerasa ya, ternyata bulan suci Ramadan udah mau berakhir. Gimana? Dari kalian sudah ada yang batal puasanya? Yuk bisa yuk full puasanya. Karena sudah memasuki bulan Ramadan, enaknya bahas yang sedikit religius kali ya. Bahas tentang keistimewaan bulan Ramadan? Udah biasa, udah mainstream banget, dan ya pastinya kalian sudah tahu harus melakukan apa. Kalau gitu, kita bahas seluruh rangkaian terjadinya kiamat berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis sahih dari para alim ulama beserta cerita-cerita yang berhubungan dengan kiamat itu sendiri aja. Bang, kiamat itu kan terjadinya sehari, ngapain dibahas? Kita semua sudah tahu kiamat satu hari, bumi meledak, dunia nggak ada. Itu doang yang diceritain bang. Gini sob, bahwa kiamat itu nggak cuma terjadi di dalam satu hari. Memang betul tidak ada yang tahu pasti kapan terjadi kiamat baik makhluk yang di bumi maupun yang di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan lewat kitab suci kita, umat Islam yang ini Al-Qur'an, tentang peristiwa-peristiwa apa aja yang akan terjadi. Dan itu tidak hanya terjadi satu hari sob. Oke, kita mulai aja ceritanya. Kita awali semua dari zaman yang tentu bagi umat Islam tahu kisah hidup dan perjuangan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Kelahiran beliau adalah salah satu dari tanda hari akhir. Kalau hari akhir sendiri itu sudah dekat. Dan berarti kita sebagai umatnya yang telah ditinggal Nabi mulia terakhir itu sekitar kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Dalam rentang waktu itu juga hari akhir telah dimulai. Dalam pembahasan hari akhir, tak akan sah rasanya jika kita tak membahas sosok makhluk yang bernama Dajjal. Dan dalam riwayat beberapa hadis, Dajjal sudah hidup dan ada. Bahkan di era Nabi Muhammad SAW terlahir ke dunia. Ada nih, kisah sahabat Nabi yang pernah bertemu atau berjumpa dengan Dajjal. Nabi Muhammad SAW didatangi seorang pemuda Kristiani yang bernama Tamim Ad-Dari. Dia adalah seorang kapten kapal yang memiliki 20-30 awak kapal. Dia bermaksud ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW langsung dan ingin memeluk Islam detik itu juga setelah bertemu dengan beliau. Nabi sambil keheranan bertanya, "Apa yang baru saja kau alami sehingga begitu ingin kau masuk Islam tanpa bertanya apapun sebelumnya kepadaku?" Lalu dia bercerita tentang kejadian dia bersama seluruh awak kapalnya yang terombang-ambing di laut dekat Yaman. Kami menghadapi situasi air laut yang waktu itu baru pertama kali kami temui selama bertahun-tahun kami berlayar. Kami dihadang oleh ombak-ombak yang sekiranya sebesar gunung, mengombang-ambingkan kami ke sana kemari. Langit gelap, petir menyambar, seolah laut itu menjaga sesuatu agar tak ada yang masuk maupun yang keluar. Di situasi itulah kami tak sanggup lagi mengendalikan kapal, kemudian terdampar di sebuah pulau. Setelah sadar dan matahari menyinari pulau tersebut, saya baru pertama kali melihat tumbuh-tumbuhan dan bebatuan seperti itu. Di saat kami ingin memasuki pulau tersebut, kami dikejutkan oleh seekor hewan berkaki 4 berbulu lebat berwarna hitam. Dan saking lebatnya bulu hewan itu, kami tak dapat membedakan mana kepalanya dan mana ekornya. Binatang tersebut tinggi dan besar. Setelah kami melihatnya, kami lari untuk menghindari hewan tersebut. Namun baru beberapa langkah, hewan itu selalu muncul di hadapan kami. Dan kemudian ia berbicara dan bertanya, "Apa kalian dari daratan Arab? Dan janganlah kalian takut, aku tidak akan menyakiti kalian. Aku adalah Jasasah." Lalu Tamim Ad-Dari selaku kapten kapal menjawab dalam ketakutan, "Ya benar, kami dari Arab." Kemudian hewan tersebut membalas, "Bagus, aku sudah ada di sini lama sekali. Benar-benar lama sekali. Aku sudah menunggu orang Arab untuk datang ke pulau ini. Pergilah kalian ke kuil tua yang ada di ujung sana. Seorang pemuda yang sudah dikurung lama sekali ingin bertemu, ingin mendengarkan perkembangan Arab terkini. Datanglah ke sana baru kalian boleh pergi meninggalkan pulau ini." Mereka semua berlari tergesa-gesa ke arah kuil sesuai instruksi dari makhluk itu. Setelah mereka masuk berniat untuk berlindung dari makhluk tersebut, mereka melihat pemandangan yang tak pernah lagi mereka lihat di mana-mana.
Seorang pemuda kekar besar diikat kaki dan tangannya oleh rantai-rantai dan borgol besar menyatu dengan kepalanya. Dan kemudian pemuda itu berkata, "Sudah lama aku menunggu kalian. Aku ingin mendengarkan beberapa berita tentang apa-apa saja yang terjadi di tanah Arab. Tenang, jangan takut. Kekuatan dan fisikku telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai aku dibebaskan nantinya, aku tidak akan menyakiti kalian, setidaknya hari ini. Katakan kepadaku, apakah laki-laki bernama Ahmad sudah muncul di dunia?" Dengan takut Tamim menjawab, "Jika yang kau maksud adalah Muhammad, iya, ia sudah lahir." Kemudian ia bertanya kembali, "Apakah banyak pengikut orang itu? Apakah mereka semua beriman kepadanya dan apa-apa yang ia imankan?" Tamim menjawab, "Sebagian memang beriman, dan sebagian lagi tidak." Ia pun menjawab, "Beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Muhammad dan apa-apa yang ia imankan, karena ialah sebaik-baik manusia." Apakah orang tersebut buta huruf? Dan apa yang dia lakukannya? Jawab Tamim, "Dia sedang melakukan perjalanan dari Mekah ke Mesir." Ia bertanya kembali, "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" Tamim menjawab, "Iya." Ia pun bertanya kembali, "Bagaimana ia memperlakukannya?" Kemudian Tamim menjawab, "Ia menaklukkan orang terdekatnya dan orang-orang hebat yang menentangnya, kemudian menjadikan mereka keluarga dan sahabat." Dari dialog itulah yang membuat Tamim Ad-Dari meyakini Islam dan ingin memeluk ajaran Islam. Ia pun lanjut menanyakan 3 pertanyaan kepada mereka semua. "Beritahu kepadaku tentang ladang kurma Baisan di Palestina. Apakah masih berbuah? Apakah danau Tiberias masih banyak airnya? Apakah mata air Zagar di Mesir masih memancarkan mata air? Dan masyarakatnya masih memanfaatkan air tersebut untuk bercocok tanam?" Kemudian Tamim menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. "Iya, kebun kurma itu masih sangat banyak buahnya. Danau Tiberias pun masih banyak airnya. Dan mata air Zagar masih memancarkan air dan banyak warga yang memanfaatkannya." Tamim bertanya, "Untuk apa kau menanyakan itu semua?" Ia pun menjawab, "Ketahuilah bahwa sebentar lagi ladang tersebut tak akan berbuah dan hanya menjadi ladang tandus yang luas. Sekarang sudah kejadian. Danau Tiberias itu akan habis airnya. Tiap tahunnya, Danau Tiberias mengalami penurunan tinggi air. Dan mata air itu akan kering, dan ya, memang mulai kering. Ketahuilah, di saat itu semua, aku akan dibebaskan keluar dari sini. Aku adalah Al-Masih, aku hampir diizinkan keluar, dan ketika aku diizinkan, aku akan keluar, takkan ada satu jengkal daerah pun yang tak kulalui kecuali Mekah dan Madinah. Kedua kota itu diharamkan atasku dan setiap celah di kedua kota tersebut dijaga ketat oleh malaikat yang siap menghunuskan pedangnya ke kepalaku." Setelah mendengar penjelasan Tamim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya cerita Tamim itu sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu dan apa-apa saja yang terjadi selanjutnya dan selanjutnya. Juga mengenai kota Mekah dan Madinah, itu juga benar adanya. Ketahuilah Dajjal sesungguhnya berada di Laut Syam atau Laut Yaman, bukan dari arah timur." Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi sembari berbicara kepada sahabat yang lain mengatakan bahwa zaman itu lebih buruk dari zaman manapun. Zaman itu adalah zaman kebohongan dan fitnah yang besar. Ramai-ramai orang beriman di pagi hari dan kafir di malam hari. Hal itu menunjukkan betapa hebat godaan makhluk yang bernama Dajjal tersebut. Pada saat itu juga kita yang beriman akan terasa seperti menggenggam bara api. Karena godaan yang begitu besar, tak ada satupun dari kalian yang mampu menaklukkannya. Bahkan, meskipun di zaman itu ada seorang sebesar dan sekuat kau Umar, orang itu pun akan kalah. Maka aku sarankan larilah ke hutan-hutan dan gunung-gunung. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari fitnahnya. Kengerian Dajjal digambarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW sedemikian dahsyatnya. Bahkan seorang Nabi sahabat Nabi yang sekaligus khalifah, Umar bin Khattab, yang terkenal akan kekuatannya pun tak sanggup untuk mengalahkan Dajjal. Lalu siapa yang mampu menghentikan tipu daya dan fitnah Dajjal ini?
Apakah akan terus-menerus Dajjal menguasai dunia dan tak akan ada yang sanggup menghentikannya? Di video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana Dajjal ini berperan dalam terjadinya hari akhir dan rangkaian peristiwa lainnya. Sedikit bocoran, apakah Dajjal adalah final chapter di hari akhir itu sendiri? Tidak. Justru, ia adalah awal dari serangkaian rentetan panjang dari apa yang disebut hari akhir itu sendiri. Spoiler alert nih, buat yang pengen sedikit bocoran, Dajjal bukan tanda kiamat yang paling powerful. Dan tanda kiamat lain yang jauh lebih powerful setelah Dajjal itu ada. Stay terus ya di 100% dari nol. Thank you, see ya.